Semua rekan-rekan, saya nggak usah kenalan lagi namanya, sudah terlalu dikenal. Saya sebagai kuasa hukum dari Maybank, bukan sejak kasus ini terbuka ke publik. Saya sebagai kuasa hukum dari Maybank sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan kamilah sebagai kuasa hukum sejak kasus ini, yang Windia ini diperiksa oleh Mabes Polri Mei 2020 ya, biar jelas dulu ya. Oke. Yang di samping kanan saya ini adalah Bapak Andiko, Head of National Anti-Fraud Maybank. Dia adalah, bahasa Indonesianya apa tuh Pak? Untuk anti-fraud. Jadi mengapalai divisi Anti-fraud. apa? Fraud bahasa Indonesia apa sih? Penipuan. Ya, pokoknya dialah yang mengapalai yang nakal-nakal gitu loh, ya. Anti fraud dialah, ya. Dialah yang menginvestigasi ini. Dan juga semua di sini ada tim legalnya Maybank. Ada di sini semua, entah berapa orang ini, sama tim saya di belakang, ya. Hari ini kami tidak membuat tuduhan atas bunga oleh Bank Maybank. Pada waktu itu rate yang berlaku di Maybank sekitar 7%. 7%. Oke. Ya. Pertanyaan yang paling esensial ini, pertanyaan kedua yang sangat penting agar wartawan bisa menilai, dan ini adalah bagian dari hak jawab. Pernah nggak Maybank membayar bunga kepada Widya dan Floreta, dan kepada siapa dibayar? Nah ini camkan ini. Kalau Anda ahli hukum pasti akan bisa menganalisa. Coba. Ya. Kemana? Kalau itu rekening normal kan ada bunga masuk tabungan kan? Ya kan? Nah, pertanyaannya, waktu Maybank membayar, dalam hal ini diwakili oleh si A ini, si yang tersangka sekarang, pernah nggak membayar bunganya atas dua tabungan ini, dan dibayar dari mana uangnya, dan kemana dibayar? Jawab. Ya. Jadi kita meneliti rekening A, baik di Maybank maupun di Itu bank adalah lain. pimpinan cabang yang tersangka sekarang ya? Ya. Dari situ kita melihat ternyata ada aliran dana dari A ini kepada orang tua dari nasabah, kepada Herman Ada Lunardi. aliran dana dari si A Ya, kepada siapa? kepada Herman Lunardi. Oke. Aliran dana dari si A ini dari rekening mana? Dari rekening A di Maybank, dari rekening A di bank lain, dan juga Bank apa? Saya dengar ada bank apa lagi selain Maybank? bank lain, satu lagi. Nggak apa-apa, Ya. sebutin aja kan tidak Dari menyebut. BCA, Ya? rekening A di BCA. Kalau Anda pintar, tabungan di Maybank, tapi bunganya dibayar dari tabungan pribadi dari si A di BCA. Dan bukan ke nasabah, tapi ke orang Dan tua. bukan ke rekening tabungan dari si Nasabah. Windia maupun Floreta, tapi ke siapa? Ke Herman Lunardi. Keanehan kedua. Jadi bunga itu dibayarkan dari rekening pribadi dari si pimpinan cabang yang ada di bank lain. Harusnya kan, kalau Maybank kan harusnya Maybank yang bayar bunganya kan, tapi ini dari bank lain. Betul. Pertanyaan adalah, pernah nggak ada protes dari pemilik rekening? Kenapa bunga tabungan saya dibayar dari rekening pribadi si pimpinan cabang dari bank lain dan dibayarkan ke orang lain? Pernah nggak ada protes? Tidak pernah. Tidak ada protes. Tidak ada. Anda mungkin punya simpanan Simpedes ya? Simpedes cuma 10 juta. Anda pasti marah-marah kalau tabungan Anda bunganya dibayar ke orang lain. Oke, itu keanehan kedua. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi tadi keanehan pertama, buka rekening bank, kartu ATM-nya tidak diambil dari pimpinan cabang. Itu pengakuan si pimpinan cabang. Sampai hari ini nggak diambil. Kartu ATM-nya loh, itu kan untuk alat untuk ambil duit. Yang kedua, bunga atas tabungan tersebut tidak dibayarkan dari Maybank ke rekening di Maybank, tapi dari rekening pribadi di BCA dari si A dibayarkan ke rekening pribadi dari si orang tuanya yang asal dari uang tersebut. Tidak ada protes. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Anda kan tadi mengatakan bunganya 7%. Dengan uang segitu,
untuk periode 2014 sampai 2016. Kenapa saya ambil 2016? Karena katanya akhir 2016 uang itu raut, ya. Berapa jumlah yang dibayarkan oleh si A ke rekening si bapaknya tadi yang dianggap sebagai bunga? Berapa? 576 juta. 576. Jadi ada aliran uang dari si A ke siapa? Herman Lunardi. Siapa itu bapaknya kan? Ya. Dan suaminya situ kan? Ya. 576. 76. Dianggap itu untuk apa? Untuk bunga. Sesuai pengakuan A itu untuk pembayaran bunga. Ini pengakuan A di kepolisian Ya. bahwa itu adalah untuk pembayaran bunga. Pertanyaan berikutnya, kalau itu pembayaran bunga dihitung dari rate yang berlaku, kan ada bunga kan berapa persen setahun harusnya? 7. Kalau dihitung dari segi bunga 7% setahun, apakah tepat yang dibayar itu 500 berapa tadi? 573 juta. Ya. Apakah itu udah cocok dengan rate yang disepakati? Tidak. Tuh, keanehan udah keberapa itu keanehan? Keanehan keberapa itu? Ketiga. Jadi yang dibayarkan bunga tersebut bukan ke rekening dari si pemilik rekening, tidak sesuai dengan dijanjikan. Harusnya berapa? Yang dijanjikan? Harusnya 1,2 M. Harusnya bunganya 1,2 M. Tapi yang ditransfer berapa? 510 juta. Ada nggak protes dari pemilik rekening? Tidak ada. Tuh, 2016. Ini baru mulai terbuka kasus ini baru 2 hari ini kan? Tidak ada lagi protes. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada protes? Tidak ada. Oke. Sebagai pengantar lagi, diduga si pimpinan cabang ini ada kemungkinan melakukan praktek perbankan bank dalam bank. Ngerti kan? Bank dalam bank, ya. Dia memakai uang nasabah diputarkan di luar. Cuma pertanyaannya, siapa yang ikut terlibat? Itu serahkan kepada penyidik. Serahkan kepada penyidik. Kalau tadi 3 keanehan tadi, apa kira-kira pertanyaan di benak saudara? Kalau ada 3 keanehan tadi, ada apa? Bunga tidak diminta full, rekening bayarnya dari pribadi ke pribadi, terus ATM-nya tidak diambil. Oke, itu baru 3 keanehan. Keanehan lain ada nggak? Katanya ada 6 miliar keluar duit kemana? Ada, benar nggak itu? Coba bisa uraikan. Ya, ada aliran dana dari rekening Winda ke Prudensial. Yang transfer siapa? Yang transfer ini adalah A, Berapa duit? 6 miliar. Itu untuk apa ditransfer ke Prudensial? Untuk pembelian polis, Atas nama siapa? W, Winda. Atas nama siapa? Winda. Oke. Ada 6 miliar? Ya. Oke. Kemudian diambil dari buku tabungan tadi, kata oleh si A. Mengakunya itu pengakuan si A di kepolisian. Pengakuan si A di mana itu? Kepada tim fraud ya? Kepada tim anti fraud. Oke. Jadi dia ambil 6 miliar untuk membuka polis di Prudensial. atas nama Winda. sebagai pemilik rekening tadi ya? Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi atas uang 6 miliar tersebut? Kemudian di bulan berikutnya ada uang masuk dari Prudensial ke rekening ayahnya. Hah? Jadi 6 miliar dari Maybank rekeningnya Winda. si rekening ini kayak masuk ke Prudensial 6 miliar. Ya. Harusnya buka polis. Tapi dalam hitungan berapa hari? 1 bulan. Kembali lagi uang ini berapa kembali? Totalnya 4,8. Masuk ke rekening siapa? Ayahnya. Hah? Ayahnya. Herman Lunardi. Buku jadi bank. Aku ini dokter loh, jadi hati-hati loh. Tadi kan 6 miliar dari rekening pribadi si W. Ya. Tapi hanya hitungan berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Uang itu kembali lagi dari Prudensial, tapi masuknya ke rekening Ayahnya. siapa itu? Herman Lunardi. Itu pengakuan siapa tuh? Kita melihat dari mutasi rekening. Ada di rekening. Ya. 6 miliar. Oke? Jadi sudah 4 keanehan. Itulah keanehan 4 pokok yang menjadi alasan kenapa Maybank benar-benar proses hukumnya selesai dulu, baru diketahui sebenarnya siapa yang terlibat. Kita tidak mengetahui persis siapa yang terlibat. Kita tidak menuduh sampai hari ini. Yang baru ngaku terlibat hanya si A, ya kan? Ya. Tapi melihat keanehan ini,
Anda sebagai manusia yang pakai logika normal bertanya nggak? Apalagi tadi kan kita sudah bilang si A ini mengaku dia melakukan praktek bank dalam bank, bahkan ada transfer ke berbagai orang. Ini apakah ada, ini pertanyaan, siapa yang terlibat dalam praktek bank dalam bank ini? Kita belum tahu. Kita serahkan kepada pribadi.